Oke, selamat datang pada video pembelajaran atau materi terkait modul 2 Praktikum ADP, yakni tentang if atau pengkondisian. Pada modul kali ini kita akan mempelajari cara menggunakan if dan if else. Oke, yang pertama kita akan mempelajari cara menggunakan if. Sini sedikit penjelasan mengenai if tersendiri. If ini digunakan untuk menentukan apakah pernyataan tertentu akan dijalankan atau tidak, tergantung ekspresi atau pernyataan yang kita gunakan. Contohnya, sini untuk bentuk umum dari if itu sendiri, itu if dengan kondisi dua, terus masuk ke pernyataan. Contohnya di sini, dimana dia akan mengerjakan pernyataan yang kita tulis jika kondisi ini terpenuhi. Nah, untuk kondisi ini pernyataannya nanti itu berupa boolean, yaitu nilainya berupa true atau false. Nah, itu untuk yang kondisi if. Sedangkan untuk kondisi if else sendiri, kita akan bikin bentuk umum dari if else sendiri itu if kondisi pernyataan else dengan pernyataannya juga. Di sini kita bedakan, ini pernyataan 1, ini pernyataan 2. Nah, di sini Python akan menjalankan pernyataan 1 jika kondisi if ini bernilai benar. Sedangkan jika kondisi if ini tidak memenuhi, maka Python akan menjalankan untuk perintah else-nya, yakni pernyataan 2. Nah, itu untuk gambaran untuk penggunaan if sama penggunaan else. Nah, untuk lebih jelasnya kita bakal bahas modul. Untuk modulnya itu kita akan lakukan prakteknya. Nah, di sini untuk yang pertama itu menentukan bilangan ganjil atau genap. Dengan masalah diberikan bilangan x, bilangan tertentu, akan ditentukan apakah bilangan x ini bilangan ganjil atau bilangan genap. Algoritmanya itu input nilai x, hitung sisa bagi x oleh angka 2, terus sisa baginya sama dengan 0, maka x adalah bilangan genap. Jika sisa baginya tidak sama dengan 0, maka x adalah bilangan ganjil. Selesai. Nah, kita akan melakukan kita akan membuat program Python dengan menggunakan algoritma ini. Balik ke VS Code. Terus yang pertama kita disuruh menginputkan nilai x. Jadi yang pertama kita disuruh menginput nilai x. Untuk input nilai x seperti modul 1, cara menginputkan nilai itu caranya kita bikin sebuah variabel bernama x, itu sama dengan kita input. Sebelumnya kita kasih dulu jenis tipe datanya int ya. Terus inputnya silakan. Nah, ini untuk sintaksnya sendiri. Itu kita diminta untuk menginputkan sebuah angka yang nantinya itu akan menjadi sebuah variabel x. Selanjutnya masuk ke pengkondisiannya. Yang langkah selanjutnya itu apakah jika x nya itu habis dibagi 2, maka dia adalah bilangan genap. Jadi kondisinya itu if menentukan kondisi untuk if nya itu. Kondisinya tadi adalah x habis dibagi 2. Nah, untuk sintaksnya itu kita menggunakan modulo, yakni x
modulo 2 itu sama dengan 0. Nah, jadi yang ini semua adalah kondisi untuk if kita, dimana jika X itu habis dibagi 2, yakni dengan modulonya itu sama dengan 0, maka dia akan menjalankan perintah if ini. Titik 2. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan kita. Pernyataannya itu kita tampilkan print X adalah bilangan genap. Oke ya, jika X nya itu habis dibagi 2, maka X adalah bilangan genap. Coba kita run. Nah, di sini silahkan masukkan sebuah angka. Kita masukkan angka 4. Oke, seperti yang kita tahu, 4 adalah angka genap atau bilangan genap. Enter. Nah, di sini dari tampilkan 4 adalah bilangan genap. Oke. Terus bagaimana jika kita menjalankan jika bilangannya itu bukan genap? Kita masukkan aja, kita coba aja misal 3 di sini. Maka Python tidak akan mengeksekusi yang bagian if ini, karena dia akan bekerja jika X itu habis dibagi 2, sedangkan 3 itu tidak habis dibagi 2, makanya dia tidak akan menjalankan perintah ini dan langsung ke perintah selanjutnya, yakni kosong aja. Nah, itu untuk penggunaan if. Terus jika balik ke modul tadi, jika bilangannya nggak habis dibagi 2, maka X adalah bilangan ganjil. Nah, di sini kita gunakan saja else, terus masuk ke pernyataan kita, print X adalah bilangan ganjil. Oke, seperti dia. Mungkin di sini kita clear dulu, kita coba run. Oke, ada sintaks yang kurang tuh titik 2 nya. Nah, oke, kita clear aja dulu biar bersih. Nah, selanjutnya kita coba jalankan programnya. Oke, di sini kita masukkan sebuah angka di mana X-nya itu misal untuk kita mencoba apakah bisa menampilkan bilangan ganjil. Di sini kita tes angka 5. Nah, 5 adalah bilangan ganjil. Jadi proses kerjanya itu kita disuruh inputkan X. Dari X ini kita akan bekerja ke sini dulu. If yang pertama, dia akan mengecek apakah X itu habis dibagi 2. Sedangkan X kita itu nilainya itu 5. Apakah 5 itu habis bagi 2? Tentunya tidak ya. Jadi dia itu tidak akan mengeksekusi bagian if ini. Jadi dia akan lompat ke bagian else nya. Karena if ini tidak berlaku, dia akan pergi ke else nya. Maka dia akan ngeprint X adalah bilangan ganjil. Nah, kita coba contoh selanjutnya, itu kita coba run lagi. Terus di sini kita coba angka 8 ya. 8 adalah bilangan genap. Cara kerjanya itu, alur kerjanya itu kan tadi kita tes angka 8. Cara kerjanya itu di sini kita input X, di mana X itu angka 8. Jika terus masuk ke pengondisiannya, if pertama itu dia ngecek apakah 8 itu habis bagi 2. Nah, seperti yang kita tahu 8 itu memang habis bagi 2, makanya dia menjalankan perintah ini. Sedangkan karena else-nya, karena if sudah memenuhi, jadi dia nggak bakal menggubris tentang else-nya, makanya dia langsung selesai programnya langsung ke bawah. Jadi dia hanya ngeprint yang ini saja, yang bagian ini 8 adalah bilangan genap. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Ya, mungkin kita lanjut ke contoh soal kedua. Di sini kita ubah yang pertama ini jadi komentar semua. Oke, untuk contoh soal kedua itu soalnya itu diberikan dua angka akan ditentukan apakah
besar dari B atau sebaliknya. Nah, di sini untuk algoritmanya itu yang pertama itu input nilai A dan B. Terus yang kedua itu jika A besar dari B, maka tampilkan A lebih besar dari B. Ketiga itu kebalikannya ya, nah ini untuk algoritmanya. Terus oke, selesai. Nah, langkah kita pertama untuk membuat programnya itu kita disuruh input nilai A dan B. Bikin variabel A itu dengan tipe data integer, terus input nilai A, terus salin aja. Di sini B, input nilai B. Setelah itu masuk ke bagian pengkondisian. Yang pertama, jika A lebih besar daripada B, maka kita tampilkan print nilai A lebih besar dari B. Oke, seperti itu ya. Jadi kita coba jalankan program kita. Di sini kita clear dulu. Oke, biar jelas. Kita coba run. Nah, yang pertama kita disuruh masukkan nilai A. Kita input sembarang angka, kita input 5 di sini, terus kita input B. Kita coba 3. Nah, di sini udah lihat dia memenuhi kondisi A lebih besar daripada B. Jadi cara jalannya itu pertama kita input A, kita input B, terus masuk ke pengkondisian apakah itu lebih besar dari B. Karena memenuhi, dia melakukan sintaks atau pernyataan yang kita buat, yaitu print nilai A lebih besar daripada B. Oke. Nah, terus bagaimana jika kita coba angka lain dulu? Nah, misal kebalikannya A3 B5. Nah, dia nggak tahu apa yang bakal dikerjain selanjutnya dari pattern sendiri itu, karena sintaks ini dia hanya terbatas pada A itu lebih besar daripada B, maka dia ngerjakan ini. Karena nggak ada yang program lain, maka dia akan menutup programnya, maka tampilnya itu kosong aja. Nah, terus untuk selanjutnya itu kita bikin else-nya jika B itu lebih kecil dari A. Di sini kita print, kita copy aja, sini B, di sini A. Oke. Nah, kita coba run. Oh iya, nih coba run. Nah, di sini masukkan nilai A, kita coba 3, di sini 5. Nah, dia akan menjalankan perintah dari else-nya karena dari if-nya itu kondisinya tidak memenuhi. Jadi dia akan menjalankan untuk else-nya. Nah, mungkin untuk contoh soal yang kedua seperti ini.
Oke, untuk yang selanjutnya mungkin sebelumnya kita komentar ini dulu. Nah, untuk selanjutnya kan tadi kita punya bentuk if kondisi itu pernyataan satu, terus else pernyataan dua. Nah, kita punya ini kondisinya itu hanya berupa dua nantinya, kondisi benar sama kondisi salah. Terus bagaimana jika kita ingin membuat kondisinya itu ada banyak nantinya? Contohnya kita di sini bikin kondisi baru. Di sini jika misalnya jika kita bikin angka negatif, berarti di sini untuk angka yang kecil dari 0 maka X adalah bilangan negatif. Terus untuk kondisi kedua, jika X nya sama dengan 0 maka X adalah bilangan 0, sedangkan jika X besar daripada 0 maka X adalah bilangan positif. Nah, terus bagaimana cara kita untuk membuat kondisi itu? Caranya itu kita menggunakan sintak else if dengan kondisi terus masuk ke pernyataan. Di sini kita bikin pernyataan 3. Nah, mungkin untuk contoh soalnya kita bikin yang seperti yang digambarkan tadi. Berarti algoritmanya itu algoritma yang pertama kita disuruh untuk input nilai X. Terus yang kedua, jika X besar, X kecil dari 0 maka X adalah bilangan negatif. Terus untuk algoritma yang ketiga itu jika X sama dengan 0 maka X adalah bilangan 0. Terus yang algoritma keempat, jika X besar dari 0 maka X adalah bilangan positif. Kalimat itu selesai. Nah, ini untuk algoritmanya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah kita input dulu nilai X. Jadi X sama dengan, kita bikin jenisnya integer, terus input ya. Terus selanjutnya kita masuk ke pengkondisiannya. Yang pertama, jika X kecil dari 0, jadi X kecil dari 0 maka kondisinya itu print X adalah bilangan negatif. Terus di sini masuk if X, jika X nya sama dengan 0 maka print X adalah bilangan 0. Selanjutnya itu else, jika kedua kondisi itu tidak memenuhi maka kita print X adalah
kurang lebih begini ya rekan-rekan. Mungkin sebelumnya kita komentar ini dulu. Oke, nah kita jalankan programnya. Di sini kita clear dulu. Nah, silakan masukkan sebuah angka. Kita coba tes programnya. Di sini kita coba 5 adalah bilangan positif. Nah, selanjutnya kita coba angka lain, kita run dulu programnya, terus kita coba di sini min 4. Oke, benarnya min 4 adalah bilangan negatif. Selanjutnya kita tes untuk kondisi ketiganya, terus kita bikin 0. Nah, 0 adalah bilangan 0. Nah, jadi kurang lebih program kita berhasil ya. Nah, mungkin untuk video pembelajaran mungkin cukup sekian sampai di sini ya. Selamat praktikum, selamat belajar. Oke, terima kasih.